Kakak, di mana kamu? Berdiri di puncak dunia, mengendalikan nasib negara, mempermainkan hidup dan mati, membuat semua pahlawan di berbagai wilayah tunduk, memaksa pasukan teratas yang tak terhitung jumlahnya berlutut, membuat iblis dan monster sujud menyembah, menginjak-injak otoritas seluruh planet, orang yang duduk di singgasana dunia, tidak pernah menjadi naga jahat, tetapi adalah Raja Langit, Su Chen. Tian Wuge, hadapi musuh. Selamat datang kembali, Raja Langit. Saya sudah lama mendengar nama besar Raja Langit. Ye Xiang menyapa Raja Langit. 3 tahun lalu, saya meninggalkan adik perempuan dan istri saya di kota Ye. Tidak tahu bagaimana kabar mereka. Penguasa kota Ye, tolong atur untuk saudara-saudaraku. Saya akan kembali ke rumah lama dulu. Baik, Raja Langit. Raja Langit, saya ingin ikut dengan Anda. Sheng Sheng, jangan tidak sopan. Tidak apa-apa. 1 orang lagi di jalan, juga bisa menghilangkan kebosanan. Raja Langit terkenang masa lalu. Kak, kapan kakak kembali? Setelah kakak kembali, kamu harus hidup dengan baik. Ini uang Su Chen yang dijual ke luar negeri. Simpan baik-baik. Sedang apa? Liu Ruyan, jaga baik-baik adikku. Kak, Aduh, ayo, adik. Kami sudah cukup baik pada Su Chen. Dia sendiri yang berjudi dan menghabiskan seluruh harta keluarga. Ayo pergi. Raja Langit. Mohon maaf atas kelancangan saya. Tidak apa-apa. Demi menyembunyikan identitas, aku terpaksa memainkan sandiwara ini. Dasar wanita jalang, tidak tahu diri ya? Kakakku menyukaimu, itu keberuntunganmu dari banyak kehidupan. Apa yang kau lawan? keberuntungan? Dibandingkan dengan kakakku, Su Chen, keluarga Chow kalian bahkan tidak lebih baik dari seekor babi. Su Chen yang 3 tahun lalu, karena berjudi, melarikan diri ke luar negeri, dia pantas dibandingkan dengan keluarga Cao kami? Wanita rendahan? Kamu mau apa? Kakakku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan. Si tidak berguna Su Chen itu bisa berbuat apa padaku? Jika dia kembali hari ini, aku akan di hadapannya, mengakhiri riwayatmu. Siapa yang berani menghentikanku? Jika dia kembali hari ini, aku akan menghabisimu di depannya. Siapa yang berani menghalangiku tanpa memikirkan nyawanya sendiri? Kak, Su Chen, Kalian berani sekali? Berani melakukan ini? Lepaskan kalung dari tangan adikku. Sekarang juga.
Segera. Kau si pecundang Su Chen itu? Bukankah kau sudah kabur? Bagaimana bisa kau masih punya muka untuk kembali? Oh, bahkan membawa pulang seorang gadis cantik. Baiklah, aku tidur dengan satu orang hari ini juga tidur. Tidur dengan dua orang juga tidur. Lancang, kau berani berbicara seperti itu padaku. Gadis kecil ini punya watak yang cukup berani, ya? Aku beritahu kau, aku akan mempermainkan adikmu dan pacarmu. Mereka hanya pantas berlutut untuk berterima kasih. Kedatanganmu tepat sekali. Aku akan tidur dengannya hari ini di depan saudaramu sendiri. Aku akan menghabisinya. Kau berani memukulku? Ya. Apa kau tahu? Aku punya orang yang melindungi di atas sana. Penguasa kota Ye, kau tahu kan? Kau menyinggung perasaanku, itu berarti menyinggung perasaan penguasa kota Ye. Setelah ini kau tidak akan bisa lagi berkeliaran di kota Ye. Kakakku ternyata mengenal orang seperti ini. Ye, Bukun. Su Chen, aku peringatkan kau. Kau menyinggung langit di kota Ye. Kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Apa kau tidak tahu? Karena kau bilang, keluarga Cao kalian adalah langit di kota Ye ini, maka aku, Su Chen, hari ini akan menjebol langit ini. Baiklah, kalau begitu aku, Ye Sheng, juga bersedia bersamamu menjebol langit keluarga Cao. Kau berani. Aku hari ini akan mematahkan keempat anggota tubuh anjing liar ini, melemparnya ke jalan. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menggonggong lagi. Siapa itu? Berisik sekali. Tidak membiarkan orang tidur lagi? Su Chen, itu kau. Su Chen, itu kamu. Su Chen, bukankah kamu sudah dijual ke luar negeri? Kenapa kembali lagi? Aku beritahu ya, aku tidak akan memberikan sepeser pun. Kebetulan sekali, bawa saja pulang jalan kecilmu itu. Jangan mengganggu kehidupan mewah lahku. Liu Ruyan, bagaimana aku, Su Chen, kepadamu? Tapi kenapa kamu memperlakukan adikku seperti ini? Gadis cantik, cantik sekali. Kenapa harus mencari pria rendahan seperti Su Chen? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Demi uang, rela tidur dengan seekor babi? Kamu, pelacur kecil, memilih Su Chen, berarti kamu buta. Kita berdua siapa yang buta? Belum tentu, Liu Ruyan. Kamu sedang mencari masalah. Mencari masalah? Aku akan melakukannya. Su Chen dan kamu pelacur kecil, dua orang rendahan. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kamu yang bermarga Su, tikus rendahan sepertimu. Bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku, tidak punya... Masih berani memukulku? Kamu menentang langit. Sadar diri sedikit. Kalian berdua, berlututlah dan minta maaf kepadaku. Kalau tidak, jika kakak sulung dan kakak keduaku datang, kalian bahkan tidak akan mendapatkan jasad utuh. Tidak satu pun. Kamu. Kakak, cepat pergi. Kakak-kakak keluarga Cao. Sangat kuat. Sukwe, kamu jangan khawatir, kakakmu itu. Aku ingin melihat seperti apa kualitas ketiga bersaudara ini. Dasar perempuan jalang. Apa kamu punya hak bicara di sini? Jaga bicaramu. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Cao Guang, itu suamiku. Cepat lepaskan tangan kotormu dari dia. Kak, Liu Ruyan, setelah kamu. Pergi dulu, langsung menjalin hubungan dengan Cao Guang dan juga merampas properti keluarga kita. Kali ini mereka menipuku datang ke sini, bilangnya untuk membagi harta, tapi malah mengikatku. Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku Su Chen. Tadi, kamu pakai tangan ini. Menyentuh adikku, kan? Su Chen. Apa yang ingin kamu lakukan?
Suchen, kau ini tidak tahu diri. Jika kau melakukan ini, kami keluarga Cao tidak akan membiarkanmu begitu saja. Suchen, kau mau melakukan apa? Keluarga Cao adalah keluarga bangsawan. Kau rakyat jelata rendahan. Beraninya kau. Keluarga bangsawan? Aku paling suka mengirim orang-orang sepertimu yang menganggap diri bangsawan ke neraka, mengembalikan kedamaian bagi warga Yecheng. Suchen, kau mau melakukan apa? Aku adalah nyonya muda keluarga Cao. Cepat lepaskan aku. Dasar tidak tahu sopan santun. Bajingan, beraninya kau melakukan ini padaku? Tunggu sampai kedua kakakku kembali. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Aku akan membuatnya mengerti. Siapa sebenarnya penguasa Yecheng? Siapa sebenarnya Raja Yecheng? Rakyat jelata. Suamiku, cepat telepon kakak sulung. Suruh kakak sulung membawa orang untuk membunuh Suchen. Kakak sulung. Ada yang menghina keluarga Cao kita? Kak, ini pabrik kita? Kenapa ini semua sudah dikosongkan? Tidak ada satu mesin pun? Semua dihancurkan oleh keluarga Cao. Peralatan sudah dijual, dan uangnya masuk ke kantong orang dalam, keluarga Cao. Gaji karyawan yang tertunggak tidak dibayar sepeser pun. Sebuah pabrik yang bagus bisa dihancurkan seperti ini oleh mereka. Kak, cepat pergi. Sekarang seluruh kota mencarimu. Keluarga Cao? Suchen akan takut pada mereka? Apakah keluarga Cao ini di Yecheng sering menindas rakyat biasa? Menindas? Mereka benar-benar bukan manusia. Melihat wanita cantik, ia ingin menyuruh orang untuk menculiknya. Jika tidak patuh, akan dipukuli sampai mati. Banyak orang tidak berani bicara. Ini hanyalah sebagian kecil dari kejahatan mereka. Semua rumah sakit dan pabrik yang bagus di Yecheng telah diambil alih oleh keluarga Cao. Keluarga Cao ternyata sangat sombong. Ya Bukun, inikah Yecheng yang kau pimpin? Ya Bukun, aku ada di sebuah pabrik. Kuberi kau waktu 10 menit. Itu Tuan, saya akan segera tiba. Kak, kamu bicara dengan siapa di telepon? Seseorang yang seharusnya menyelesaikan masalah ini. Kak, kamu. Nonasu, kamu harus percaya pada kakakmu. Kakak, kali ini jangan pergi lagi, ya. Aku sangat merindukanmu. Janji padaku. Kita jangan berjudi lagi, ya. Adikku, sebenarnya aku... Suchen, keluar. Suchen, akhirnya aku menemukanmu. Kau berani memukul adikku. Kau sudah bosan hidup. Sayang sekali, kau tidak akan bisa melihat adik perempuanmu yang manis bersenang-senang di ranjangku. Kurasa, kau juga tidak akan melihat matahari besok. Sombong? Akan kuberitahu, tim keamanan yang dibawa kakakku akan segera tiba. Tim keamanan? Bukankah itu militer pemerintah? Sejak kapan menjadi preman keluarga Caomu? Di kota Y. Keluarga, kau kamilah. Yang berkuasa, kau tidak suka, memangnya bisa apa? Ye Bukun sedang dalam perjalanan. Masalah ini, dia harus memberiku penjelasan. Kau, Ye Bukun, Suchen, kau terlalu banyak omong kosong. Hanya engkau orang rendahan, masih bisa menemukan penguasa kota Y. Otakmu sudah rusak, ya? Kau ini siapa? Orang rendahan sepertimu? Tidak pantas untuk melayani penguasa kota Y? Tidak ada kan? Cao Kuang, ketika kau datang, apa kau sudah menyiapkan peti matimu? Kau bajingan kecil. Di Yecheng, keluarga kau kamilah aturannya. Rumah sakit, pabrik, yang manapun yang kami incar. Besok akan jadi milik keluarga Cao. Tidak terima? Silakan lapor saja. Aku ingin melihat mana yang lebih cepat. Pistol aparat atau kakimu. Beraninya kau melawan. Cao Kuang, kau seharusnya merasa terhormat dipukul olehku. Kau siapa sih? Apa kau akan mati? Kalau tidak, berpura-pura. Apa-apaan kau ini? Berhentilah berpura-pura. Ya, keluarga Cao kami bukanlah orang yang bisa kau lawan. Tidak bisa dilawan? Aku ingin tahu, apakah keluarga Cao kalian bisa dibandingkan dengan Jenderal Tirai Darah Victor? Atau bisa dibandingkan dengan Dewan Kegelapan yang mengendalikan dunia? Tapi mereka semua sudah menjadi korban Sutian Wang. Apa yang kau gumamkan ini? Kau sungguh-sungguh membual setinggi langit? Kau yang pertama? Berhentilah berpura-pura. Jika dia benar-benar sehebat itu, apakah orang kecil seperti kita punya kesempatan untuk ikut campur? Adik, ini tidak beres. Bagaimana mereka tahu nama Jenderal Tirai Darah? Kak, jangan-jangan kau takut ya? Bukan begitu. Tokoh besar seperti Jenderal Tirai Darah
Aku juga pernah berkesempatan mendengarnya dari kepala kota Ye. Kak, sekarang internet sudah sangat maju. Selama dia mencari di internet, setidaknya tahu sedikit kan? Su Chen, aku bertanya padamu, siapa saja para tetua yang mengendalikan Dewan Kegelapan? Anubis, Liwe, Fargar, Saras. Bagaimana kau bisa mengingatnya dengan jelas begitu? Karena nisan mereka semua aku pilih sendiri, tentu saja aku ingat. Apa? Kesalahpahaman. Ternyata kalian orang dalam. Kak, kenapa kau percaya padanya? Apa di kota Ye kita ada orang sehebat itu? Benar juga. Su Chen, aku hampir saja tertipu olehmu. Sampah. Ada apa dengan anak ini? Satu tatapan mata sudah membuatku terpaku. Kak, kau hebat sekali. Banyak lagi hal hebat tentang kakakmu. Kalian berdua jalan kecil berani memuji? Tunggu sampai aku membunuh Su Chen, lalu mencabik-cabik kalian berdua dan membuangnya ke lubang kotoran? Sialan, dari mana kau belajar kemampuan ini? Keahlian Su Chen ini, jangan-jangan dia benar-benar orang penting, ya? Hanya segitu saja kemampuan keluarga Chow. Orang seperti ini, jika harus melibatkan Tian Wuge, kalian seperti mendapat keuntungan. Kau orang Tian Wuge? Kau datang. Su Chen ini, dia bilang dia adalah orang dari Tian Wuge. Tian Wuge? Apa otakmu sudah gila karena dipukul? Kenapa orang dari Tian Wuge bisa datang ke sini? Tentu saja tidak. Yang bisa masuk Tian Wuge, semuanya adalah orang-orang hebat. Terlebih lagi 3 generasi leluhur harus diselidiki dengan ketat. Cuma orang seperti Su Chen ini, judi yang melarikan diri ke luar negeri karena berjudi, bagaimana mungkin dia adalah orang dari Tian Wuge? Benar juga. Su Chen itu memang jago berkelahi. Tetapi dengan identitasnya sebagai penjudi, aku takut dia tidak bisa masuk Tian Wuge. Kak, tapi Su Chen bilang Ye Chengzu akan segera datang. Menurutmu jika dia bukan orang dari Tian Wuge, bisakah dia memanggil Ye Chengzu kemari? Lagi pula, aku merasa sedikit takut padanya. Kau tidak bisa mengalahkannya karena kau lemah. Dia bilang bisa memanggil Ye Chengzu itu hanya gertakan. Coba pikirkan baik-baik. Jika dia adalah orang dari Tian Wuge, Ye Chengzu sudah akan datang dan berlutut padanya. Adik bodoh. Selamat datang Tian Wang kembali ke kampung halaman. Oh, benar juga. Su Chen, kau memalsukan diri sebagai anggota Tian Wuge dan menyebarkan rumor tentang Ye Chengzu kita. Ini adalah kejahatan besar. Hari ini kau harus mati di sini. Adapun kedua gadis ini, biarkan mereka tinggal untuk kita berdua, untuk bersenang-senang. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu siapa yang harus ditakuti. Ini adalah cincin Tian Wang dari Tian Wuge. Lihat baik-baik. Su Chen, apa kau bodoh? Barang seperti ini bisa dibeli banyak di pasar loak. Kau pakai ini untuk menakutiku? Berguna tidak? Masih juga disebut Raja Langit? Kau bicara omong kosong. Kau anak muda, bisa masuk pavilion Tianwu sebagai prajurit biasa, itu sudah sangat mustahil. Masih juga disebut Raja Langit, mimpi saja engkau. Baiklah, kalau begitu, apakah kalian berani menghadapi cincin ini? Meragukanku, meragukan pavilion Tianwu, berani. Baiklah, Su Chen. Melihatmu menyedihkan, aku akan bermain denganmu sebelum kau mati. Pavilion Tianwu, dengar baik-baik. Hari ini aku akan membunuh Su Chen, dan juga adik Su Chen, aku akan memperlakukannya seperti kuda. Aku keluarga Chow, dari Ye Cheng. Orang-orang pavilion Tianwu terlalu lemah, bahkan untuk mengikatkan tali sepatu kami keluarga Chow, tidak punya kualifikasi. Dengar, kalian orang-orang Tian Wuge. Hari ini aku akan membunuh Su Chen dan juga adik Su Chen. Aku akan menjadikannya tungganganku. Kami adalah keluarga Chow dari Ye Cheng. Kalian orang-orang Tian Wuge terlalu lemah, bahkan tidak layak untuk menjadi pelayan kami keluarga Chow. Keluarga Chow dari Ye Cheng. Kalian hanyalah serangga rendahan. Beraninya memprovokasi Wang Shuai. Lacak posisi gelang Wang Shuai. Mari kita pergi bersama. Aku ingin lihat saja, seberapa besar masalah yang bisa dibuat oleh keluarga Chow ini. Ayo, bunuh mereka. Bagaimana, Su Chen? Sudah cukup bermainnya? Sudah cukup bermain? Terimalah kematianmu. Saudara-saudara, habisi Su Chen. Buang tubuhnya ke danau selatan untuk makanan ikan. Dari mana kau belajar keterampilan ini? Dasar sekelompok sampah. Aku sendiri yang akan maju. Aku kira, kalian punya kemampuan hebat. Lebih buruk daripada preman jalanan.
Kak, kau benar-benar hebat. Pantas saja dia Raja Langit. Dengan pria seperti ini di samping, rasa aman terpenuhi. Su Chen, jangan senang dulu. Aku adalah Kapten Keamanan Ye Cheng. Jika kau memukulku, itu penyerangan terhadap petugas. Seseorang telepon pasukan pertahanan kota. Pasukan pertahanan kota. Ya, ada yang menyerang Kapten Keamanan. Cepat datang kemari. Su Chen, kau tunggu saja. Pasukan pertahanan kota akan segera tiba. Kekalahanku tadi, itu disengaja. Aku ingin kau masuk penjara. Sukwe, jika kau tidak ingin kakakmu di penjara, layani aku dengan baik. Layani saya sampai saya merasa senang. Mungkin saya akan membiarkan kalian. Dua bersaudara ini hidup. Saya Sukwe, lebih baik bersama kakak saya. Pergi ke neraka bersama, daripada kalian saudara dari keluarga Chow. Menyentuh saya dengan tangan kotor. Kalian semua, berani-beraninya, menggunakan orang-orang dari tim keamanan. Sudah kelewatan. Bagus, kalian tunggu saja. Tidak akan lama lagi. Su Chen, kamu akan mati dengan mengerikan. Su Kue, kamu akan menjadi mainan kami. Dan kamu, bocah brengsek, aku akan mencabut tulang-tulangmu dan menjadikannya sup untuk diminum. Komandan Jiang tiba. Anda sudah tiba. Justru Su Chen ini tidak hanya melukai adik dan adik ipar saya, tetapi juga menyerang petugas keamanan, memasukkan Tian Wuge, dan menyebarkan rumor tentang Ye Chengzu. Orang ini benar-benar sampah di kota Ye. Betapa beraninya. Ye Chengzu akan segera tiba, saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan nanti. Tuan, apakah Anda mengenali saya? Anda siapa? Keluarga Ye? Ye Sheng. Nona Ye Sheng? Anda? Ada apa, Tuan? Kenapa Anda terdiam? Ye Sheng adalah nama adik pemimpin kota. Kalau begitu, pria yang bisa menemaninya itu... Tuan, apakah Anda pernah bertemu adik pemimpin kota? Ketika adik pemimpin kota masih kecil, kami pernah bertemu, tetapi sudah lama sekali. Berarti itu palsu. Seberapa mulia adik pemimpin kota mau datang ke sini? Benar. Bahkan adik pemimpin kota saja seperti ini, apalagi orang dari Tian Wuge. Betul. Pasangan brengsek ini jelas-jelas hanya menggetak. Tuan, Anda begitu bijaksana, jangan sampai tertipu. Adik pemimpin kota Ye begitu mulia, apakah dia akan bergaul dengan penjudi seperti Su Chen? Tuan, Anda percaya padanya. Lebih baik Anda percaya bahwa saya adalah istri Raja Langit. Cepat tangkap kedua penipu yang mengaku kerabat pejabat ini. Tuan, apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Diam, memalsukan diri sebagai adik penguasa kota. Sudahlah itu, berani-beraninya memalsukan identitas Tian Wuge juga. Identitas Tian Wuge, bagaimana mungkin bisa dipalsukan oleh kalian berdua orang jahat itu? Benar. Dua orang ini benar-benar sepasang penipu dan penjahat. Komandan Jiang, Su Chen si bajingan itu sangat keji. Tapi adiknya, dia polos dan menggemaskan, bisa dibiarkan hidup. Sedangkan wanita di sampingnya, saya sarankan Anda sendiri, komandan, yang menginterogasinya. Sangat bagus. Sangat bagus sekali. Hahaha. Diam. Anda sebagai komandan seharusnya tahu ini. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah bertindak. Su Chen, kau ketagihan berlaga, ya. Semua harus mengerti, Su Chen ini identitasnya terlalu rendah, perlu cincin jempol palsu untuk menghibur diri. Su Chen, kau benar-benar memalukan. Aku sarankan kau hidup dengan baik di dunia nyata. Su Kue, kuberi kau satu kesempatan lagi, tinggalkan kakakmu dan bergabunglah dengan kami. Apa kau benar-benar percaya kakakmu adalah anggota Pavilion Tianwu? Su Chen adalah kakakku. Apakah dia anggota Pavilion Tianwu atau bukan? Aku bersedia selalu mengikutinya. Cih, benar-benar menggelikan. Komandan Jiang, apa yang masih kau tunggu? Cepat tangkap Su Chen. Kau, Bagaimana, Komandan Jiang? Kubilang kalian berdua ini benar-benar pasangan yang serasi. Ini jelas palsu. Aku juga merasa begitu. diam. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya bicara dengan nada seperti itu kepada tuan dari Pavilion Tianwu? Komandan Jiang, kau tidak apa-apa. Kalian para berandal. Aku hampir saja celaka gara-gara kalian. Cincin jempol ini, ukiran naga di luar, berarti gambar naga dewa. Bulu phoenix tertanam di dalam, bernama burung phoenix membawa surat. Ini adalah simbol Pavilion Tianwu. Jika ini palsu, akan kulepaskan kepalaku untuk kalian tebas sepuasnya. Ini Bawahan ini sungguh bodoh. Mohon tuan mengampuni. Jenderal Jiang cukup kenal saya saja. Kalau begitu, saya bertanya padamu. Menurut aturan besi Pavilion Tianwu, menganiaya kerabat anggota Pavilion Tianwu, berniat menyerang dan membunuh anggota Pavilion Tianwu, bersekongkol dengan kekuatan jahat lokal, menindas rakyat, hukuman apa yang pantas? Tuan, beberapa orang ini menganiaya wanita, menyerang pejabat, berkumpul dan membuat keributan, berniat membunuh dengan berbagai kejahatan yang terakumulasi, seharusnya dihukum mati.
Nona Suchen, saya pantas mati. Tetapi yang menganiaya adikmu adalah Cao Guang dan Liu Ruyan. Itu bukan urusan saya. Kak Su, saya salah, saya tidak akan berani lagi. Saya ini hanya kentut. Lihatlah, bagaimana kalau membuang saya seperti kentut saja? Soal penganiayaan adikmu, semuanya dilakukan oleh wanita jalang Liu Ruyan ini. Kalian. Su Chen, saya sebenarnya selalu menunggumu. Tapi Cao Guang melecehkan pria dan wanita. Saya seorang wanita lemah mau tidak mau harus mengikuti. Mengenai adik Sukue, saya selalu memperlakukannya seperti adik kandung. Pergi sana. Kakak, kamu benar-benar orang Pavilion Tianwu? Tuan, berikan perintah. Saya yang kecil ini pasti akan melaksanakannya sesuai keinginan Anda. Lakukan sesuai aturan saja. Kakak beradik. Keluarga Cao telah melakukan banyak kejahatan. Tangkap dan selidiki mereka. Hukum mereka dengan berat. Baik, Kakak, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, kita semua akan mati. Tunggu. Jenderal Jiang, jangan lupa bagaimana kamu mendapatkan posisi wakil komandan itu. Dan catatan keuangan perusahaan putramu itu, kalau suasana hati saya sedang tidak baik, tidak sengaja menghilangkannya, apakah itu akan sangat merepotkan? kamu... Jiang Dutong, bukti kamu menerima suap, semua aku simpan. Jika hari ini kamu bermain adil dengan kami, maka kita akan saling menghancurkan. Benar. Si bermarga Jiang itu juga bukan orang baik. Jiang Dutong, ini hanyalah pabrik yang hancur. Tidak peduli seberapa hebat orang-orang Tianwuge, kita bunuh dia di sini, tidak ada yang akan tahu. Jangan khawatir, Jiang Dutong, kami sudah memburu banyak orang di sini, Su Chen hanya akan menjadi salah satunya. Jenderal, cincin Su Chen ada di tanganmu. Kamu hanya perlu menyembunyikan cincinnya dengan baik, maka tidak ada yang akan tahu dia adalah orang Tianwuge. Kalian, apakah kalian tahu apa akibatnya membunuh orang Tianwuge? Tuan Su, maafkan saya. Ye Cheng sangat dalam. Jika Anda terus menyelidiki, saya khawatir tidak hanya keluarga Cao yang akan terlibat. Nanti, pasukan pertahanan kota akan memberontak. Rakyat akan menderita. Anda juga tidak ingin melihat situasi seperti ini, kan? Jiang Dutong, kamu sudah berpikir matang-matang. Menjual jabatan hanya di penjara, membunuh Raja Langit Tianwuge, itu bisa berarti pemenggalan kepala. Raja Langit apa? Raja Langit apa? Raja apa? Kau hanyalah anggota biasa Pavilion Tianwu. Kalau kau raja, aku juga bisa jadi dewa. Itu Komandan Jiang, ayo kita coba. Kalau Su Chen mati, tidak akan ada yang tahu apa yang sudah kita lakukan. Bunuh saja Su Chen di sini, nanti kita bisa terus bersenang-senang di kota Ye. Betul Komandan Jiang, kalau wali kota Ye datang, Anda simpan saja cincin giok itu. Lagi pula wali kota Ye kan tidak tahu jati diri Su Chen yang sebenarnya. Baik. Maafkan aku, Tuan Su. Setiap tahun akan kubakar kertas persembahan untukmu. Saudara-saudara, bunuh Su Chen. Kita akan terus hidup enak di kota Ye. Su Chen, kau di ambang kematian masih saja tertawa. Si Jiang, kupikir kau masih punya kehormatan dasar sebagai penjaga kota. Tidak kusangka kau sudah lama berkomplot dengan saudara-saudara dari keluarga Cao. Kalau aku bukan raja, mungkin aku hanyalah salah satu dari banyak nyawa tak bersalah yang kalian musnahkan. Gila, kau bermimpi ya? Orang rendahan sepertimu bisa jadi anggota biasa? Pavilion Tianwu saja sudah bagus. Bagaimana mungkin jadi raja? Komandan Jiang, cepat bertindak. Kalau tidak, begitu wali kota Ye tiba, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Komandan Jiang, Anda tidak percaya kalau Su Chen adalah Raja Pavilion Tianwu, kan? Su Chen, hanya denganmu. Seorang prajurit biasa dari Pavilion Tianwu sudah hebat sekali. Masih berangan-angan jadi raja. Tadi kalian memakai cincin Gyoku untuk mengirim pesan ke semua anggota Pavilion Tianwu. Sekarang semua anggota Pavilion Tianwu sudah tahu apa yang terjadi di sini. Betul. Komandan Jiang, kalau orang-orang Pavilion Tianwu datang, Cao Guang dan yang lainnya pasti akan mati. Menghasutmu untuk memberontak hanya agar ada lebih banyak orang yang terseret ke dalam masalah. Apa yang dia katakan itu benar. Cincin giok Pavilion Tianwu hanya bisa digunakan oleh perwira tinggi untuk mengirim pesan ke semua anggota. Su Chen hanya anggota biasa, cincin giok itu cuma pajangan. Betul. Jenderal Jiang hanya perwira tinggi dari Pavilion Tianwu yang bisa mengirim pesan melalui cincin itu. Tapi masalahnya tidak mungkin itu Su Chen. Jenderal Jiang, menurut saya Su Chen, dia pasti sedang membohongi Anda. Nasihat baik tidak akan mempan untuk orang yang keras kepala. Sudah saatnya mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Hentikan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Penguasa kota Ye, Su Chen ini menyalahgunakan identitas anggota Pavilion Bela Diri Surgawi dan juga berusaha membunuh Komandan Jiang. Betul, kami sedang memberantas kejahatan untuk rakyat. Raja Su, sungguh. Sialan.
Kelompok orang ini berani sekali menyerang Raja Su. Kelompok orang ini. Apakah ingin pavilion bela diri surgawi meratakan kota Ye? Penguasa kota Y. Dia tidak hanya melukai adik dan ipar saya, tetapi juga melukai kakak saya. Yang terpenting, bajingan ini juga berusaha membunuh Komandan Jiang. Benar-benar sangat kurang ajar. Itu semua tidak masalah. Yang terpenting adalah orang ini berani sekali menyebarkan desas-desus tentang Anda. Kakak, cepat tangkap mereka semua. Apa yang diucapkan anjing ini? Sudah terlalu mendalami perannya? Melihat penampilanmu itu, kakakmu paling-paling hanya seorang pengemis. Apa katamu? Komandan Jiang, apakah Anda juga berpikir begitu? Kelompok orang ini tidak bisa membedakan. Apakah Anda, Komandan Jiang, juga tidak bisa membedakan? Penguasa kota Y, apa yang mereka katakan itu benar. Tuan penguasa kota. Bukan seperti itu. Mereka lah yang menuduh lebih dulu. Omong kosong. Jelas sekali, kakakmu Su Chen berusaha menyerangku. Penguasa kota Ye, jangan percaya mereka. Pasangan tidak tahu diri ini. Benar-benar menjengkelkan. Betul. Anggota Pavilion Bela Diri Surgawi. Semua memiliki cincin sebagai bukti identitas. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan cincin jempol itu. Padahal mereka lah yang telah merampas cincin jempol kakakku. Sampai sekarang, mereka masih menyalahkan orang lain padahal mereka lah yang bersalah. Kalian semua adalah orang-orang pengecut dan tidak tahu malu. Jangan memfitnahku. Kami belum pernah melihat cincin jempol itu. Kau. Kakak, apakah kakak hanya akan melihat mereka berbuat kejahatan seperti ini? Ayo. Tidak tahu malu. Bajingan. Tidak berguna. Penguasa, Tidak becus. Kalian semua ini orang-orang yang picik. Berani-beraninya tidak mengenali Raja Langit dari Pavilion Tianwu. Brengsek. Wajah seluruh kota Ye. Sudah kalian permalukan. Kalian tahu atau tidak? Dia adalah Raja Langit dari Pavilion Tianwu. Kalian berani sekali. Berani-beraninya menyandera Raja Langit dari Pavilion Tianwu. Dan adik perempuan Raja Langit. Apa maksud kalian sebenarnya? Su Chen, ternyata kamu tidak pergi berjudi. Kamu adalah melaksanakan misi di luar negeri. Selesai sudah. Sekarang semuanya sudah berakhir. Seandainya aku tahu Su Chen adalah Raja Langit, aku pasti tidak akan meninggalkannya. Bagaimana mungkin? Su Chen ini ternyata benar-benar Raja Langit dari Pavilion Tianwu. Ini. Sialan. Selesai sudah, semuanya selesai sudah. Keluarga Cao dari kota Ye sudah mencari masalah besar. Saya bilang, bagaimana mungkin kakak tiba-tiba jadi kecanduan judi? Ternyata itu palsu. Ini benar-benar luar biasa. Saya tahu kakak adalah yang terbaik. Pasti ada alasannya mengapa dia pergi meninggalkanku. Maafkan aku, adikku, sudah membuatmu menderita. Sekarang, saatnya untuk membuka kartu dan menyelesaikan urusan dengan mereka. Su Chen, apa yang kamu katakan? Berdasarkan peraturan, Pavilion Tianwu tidak boleh mengganggu warga. Tetapi dengan kekacauan yang kalian buat ini, saya bisa bertindak leluasa. Ternyata, kamu selama ini berpura-pura. Itu semua hanya untuk menjebak kami semua, begitu kan? Tentu saja. Tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu? Untuk memberi kalian pelajaran yang setimpal. Su Chen, demi masa lalu kita yang pernah menjadi suami istri, lepaskanlah kami, ya? Aku benar-benar tahu kesalahanku. Kamu bukan tahu salahmu, tapi kamu tahu bahwa kamu akan mati. Liu Ruyan, Tuan Su, semua ini karena perempuan murahan Liu Ruyan itu dan juga hasutan adik ketigaku yang tidak berguna, Cao Guang. Anda harus menyelidikinya dengan jelas. Tuan Kota Ye. Ya, Cao He membeli jabatan secara ilegal masuk ke tim keamanan. Selain itu, keluarga Cao juga telah menganiaya warga Kota Ye dan mencampuri denyut ekonomi Kota Ye. Panglima Jiang menjual jabatan. Liu Ruyan dan Cao Guang menganiaya adik saya. Semua ini adalah kejahatan besar. Selesaikan sesuai peraturan. baik. Tunggu sebentar. Ye Bukun, Su Chen, kalian jangan berlebihan. Kata orang, naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal, Ye Chengzu. Jangan lupa, Anda bisa duduk nyaman di posisi Chengzu. Itu semua berkat keluarga Jiang Cao, kata orang. Kantor pemerintahan tetap, pejabatnya berganti, tanpa dukungan. Dari kami keluarga Jiang Cao, posisi Anda akan stabilkah? Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudnya, mari kita berjuang sampai mati. Kalian berdua, Anda dan Su Chen.
belum tentu bisa mengalahkan kami. Orang sebanyak ini, lagi pula. Ini pabrik terbengkalai. Beberapa orang mati. Bisa saja ditutup-tutupi. Betul. Apa? Kalian berdua mau memberontak kah? Berjuang sampai mati? Hanya mengandalkan kalian beberapa. Ikan bau dan udang busuk dari selokan kotor. Pantas bicara tentang kehancuran? Ye bukun. Mundur. Suchen, jangan pura-pura hebat. Sehebat apapun Anda hanya sendirian. Betul, Suchen. Bersikaplah bijak. Anda ajak Ye Chengzu untuk bersujud kepada kami. Kami masih bisa mempertimbangkan, menyisakan jasad Anda utuh. Dan adik perempuan Anda itu. Jujur saja, sekarang saya semakin ingin bermesraan dengannya. Bagaimanapun, adik perempuan Raja Langit. Kami semua belum pernah bermesraan dengannya. Su Kue, dasar perempuan tak tahu malu. Aku akan mencakar wajahmu sampai hancur. Kalian jangan terlalu tidak tahu malu. Kalian ini banyak sekali bicaranya ya. Sudah Ren, Ye Chengzu, kalian jangan meremehkan kami. Kali ini, kami pasti akan berjuang mati-matian. Serang. Jenderal Jiang, apa kamu yakin akan membela para berandalan ini dan menentang Raja Agung? Wali Kota Ye, Tuan Su, Kota Ye, dulunya adalah wilayah keluarga Jiang dan keluarga Cao. Naga kuat tidak akan menindas ular lokal. Kalian hanya bisa menderita dan mati di sini. Kamu. Raja Agung, saya tidak kompeten telah menempatkan Anda dalam bahaya. Wali Kota Ye, sekarang kamu seharusnya berlutut di hadapan kami. Siapa itu Suchen? Betul. Jangan lihat dia sebagai Raja Agung Pavilion Tianwu yang terkemuka di luar. Setelah sampai di kota Ye kami, dia tetap akan menjadi korban dari keluarga Cao kami. Marga Jiang, demi menghormati Wali Kota Ye, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin mengikuti keluarga Cao bersaudara atau mengikuti kami? Su Chen, aku akui kamu jago bertarung. Tapi kami punya banyak orang. Preman dari keluarga Cao dan keluarga Jiang juga sedang dalam perjalanan. Aku juga sudah mengerahkan pasukan pertahanan kota. Nanti, jika diulur-ulur, bahkan kamu bisa kelelahan dan mati. Baik. Kalau begitu, ini sudah diputuskan. Seharusnya aku tidak bisa sembarangan bertindak, tapi sekarang kalian memberiku kesempatan yang sangat bagus. Sombong. Kamu. Bagaimana mungkin? Memang pantas jadi Raja Agung? Kalau tidak, kali ini kita akan dalam bahaya. Kakak, tidak kusangka kamu sekuat ini. Suchen, jangan senang dulu. Preman dari keluarga Jiang dan keluarga Cao kami juga sedang dalam perjalanan. Kalian semua ini, tidak ada satupun yang akan luput. Nanti tidak akan bisa melarikan diri. Siapa yang berani menyentuh Raja Agung kami? Raja Agung, kami tidak terlambat kan? Tianwu Ge, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Cincin jempol raja memiliki fungsi untuk memberi perintah kepada seluruh pasukan. Siapa yang menyuruh kalian berdua suka bicara seenaknya? Harus berbicara menghadap cincin jempolku ini? Saya. Di mana saudara-saudaraku di luar? Raja, saya salah. Kita semua dari kampung halaman yang sama. Tolong berikan kami jalan keluar. Sebelum menangkap kalian, tentu saja harus bermain-main dulu. Lei Xiao, Ya, angkat mereka berdua untukku. Master Kota Ye, pinjam ikat pinggangmu sebentar. Master Kota Ye, Tuan Su, saya ini hanya tertipu. Mohon belas kasihan kalian. Beri saya kesempatan. Berikutnya, Baik. Kak Su, saya punya wasir. Pelan-pelan. wah, kalian berdua. Balikan dia untukku. Raja, apakah Anda ingin membuat keturunan saya terputus? Bawa dia pergi. Kak Su, tolong lepaskan kami. Kami ini rakyat biasa. Jangan menjelek-jelekan rakyat. Tuan Kota Ye, periksa perusahaan mereka berdua. Pasti akan ditemukan banyak masalah. Ya Tuhan, ampuni hamba. Ya Tuhan, ampuni hamba. Suamiku. Semua penjahat sudah dibereskan. Sekarang, aku bisa kembali ke sisimu lagi. Muka tembok sekali. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Suchen. Aku ini, dipaksa oleh kakak beradik keluarga Cao. Sebenarnya dulu aku.
Dulu aku berniat menunggumu. Sudahlah, kakakku bukan orang bodoh. Liu Ruyan, tidak tahu malukah kau? Pelacur kecil, apa maksudmu? Kau senang sekali menjadi pihak ketiga, ya? Di depanku, berani menghina adikku? Kau anggap aku tidak ada, ya? Su Chen, aku salah, aku salah. Jangan pergi, tolong jangan pergi. Pergi sana. Mulai sekarang, jauhi aku. Su Chen, kami adalah orang-orang dari perkumpulan naga hitam. Kau melakukan ini padaku. Apa kau tidak takut ketua kami akan membalas dendam padamu? Aku akan menunggu. Bawa dia ke sini. Su Chen, kau ini mencari-cari kesalahan pribadi, ya? Kenapa kau tertawa? Aku tertawa. Kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti orang sepertiku. Sama sekali tidak peduli dengan pendapatmu. Seorang raja, mengapa peduli pada orang biasa? Benarkan, Komandan? Aku mengerti. Kau tidak peduli padaku yang tidak penting ini? Kau adalah komandan? Aku di hadapanmu hanyalah seekor anjing liar? Tidak begitu. Lalu apa? Di dunia ini, tidak ada raja yang terlahir. Hanya ada orang yang naik takhta. Komandan, apa maksudmu? 3 garis horizontal di karakter raja adalah langit, bumi, dan manusia. Aku, Su Chen, hanyalah orang biasa. Karena kepercayaan rakyat, barulah aku bisa menduduki posisi ini. Cao Guang, kau bilang aku mencari-cari kesalahan pribadi? Ya, bahkan demi rakyat, aku akan menghancurkan keluarga Cao. Mengenai rakyat, apakah mereka menganggapku tidak memihak? Atau menganggapku mencari-cari kesalahan pribadi? Aku sama sekali tidak peduli. Aku, Su Chen, hanya mengayunkan pedang demi rakyat, mengayunkan pedang demi seluruh umat manusia. Ada pepatah kuno yang mengatakan, seluruh kota berduka dan menangis, tak lain demi menyelamatkan umat manusia. Dan niatku, Su Chen, adalah demi seluruh umat manusia. Meskipun dihina oleh semua orang, aku akan tetap melakukannya. Bawa dia pergi, periksa dengan seksama. Semua kekuatan gelap di balik keluarga Cao. Basmi sampai ke akarnya. Kembalikan kota Ye pada ketertiban dan keadilan. Apa? Ada apa? Komandan, Ye Sheng dan Nona Sukwe menculik. Kakak, kapan kau akan menyelamatkanku? Jangan khawatir, Sukwe. Panglima muda akan segera datang menyelamatkan kita. Masih bermimpi? Su Chen itu anjing liar. Berani-beraninya menangkap saudaraku. Hari ini aku akan membalas dendam untuk saudaraku. Dasar jalang kecil. Lepaskan aku. Setelah selesai bermain, akan kubuka kulitmu yang licin ini. Lepaskan kakak Yesheng. Diam kau jalang kecil. Jika Su Chen benar-benar berani datang, aku akan mengikatmu di depan pintu, agar dia melihat bagaimana aku mempermainkanmu. Lepaskan aku. Age, Wang Shuai, beritahu unit komunikasi untuk mengirim pesan ke setiap orang di kota Ye. Semoga mereka bisa menahan kemarahan dari takhta. baik. Respons tingkat 1 sistem pengadilan. Lei Xiao, Siap. beritahu tentara Tianwu. Kunci meriam orbit pada zona radiasi kota. Kemana saya menunjuk, kesitulah mereka menyerang. Baik. Age, Wang Shuai, saya di sini. mulai sekarang, pantau semua frekuensi komunikasi kota Ye. Baik. Gila, ternyata ada yang berani menyentuh kerabat sedarah Wang Shuai. Wang Shuai, saya akan segera mengerahkan pasukan garnisun kota Ye untuk memblokirnya. Pasukan garnisun, mulai sekarang, setiap butir debu di kota Ye berada di bawah kendali tentara Tianwu. Lapor Wang Shuai, penempatan strategis sudah selesai. Kota Ye akan, dalam 2 menit 11 detik, diambil alih oleh sistem Tianwu. Sistem senjata Pavilion Tianwu aktif. Semua kaliber senjata bidik kota Ye. Benar-benar menguasai segalanya. Benar-benar menguasai segalanya. Hanya dalam beberapa puluh menit? Tidak, beberapa menit. Hanya dengan satu kata darinya, kota Ye
Kota berpenduduk jutaan ini berubah menjadi mainan di tangannya. Keluarga Cao. Mengapa kalian memprovokasinya? Wang Shuai. 3 tahun lalu, Anda seorang diri menghancurkan parlemen 7 negara dan menumpahkan darah di koridor emas Eropa. 2 tahun lalu, Anda menggulingkan takhta minyak, membuat aliran emas hitam berbalik di bawah kaki Anda. Setahun yang lalu, Dewa Digital, Inti Noah, berhasil Anda tembus dengan 1 tembakan. Kekuatan dan wewenang yang ada di dunia ini, mana yang tidak Anda patahkan dengan tangan sendiri, lalu menghancurkannya menjadi debu. Kini, keluarga Cao yang bagaikan semut ini berani-beraninya menantang Anda. Saya, Ajie, bersumpah dengan pedang di tangan saya. Kemanapun pedang Anda menunjuk, itulah jalan yang akan kami bentangkan dengan darah dan daging kami. Hajar mereka. Apapun bajingan itu yang berani melukai Nona Kue, akan kubantai dia dan kulemparkan ke gunung berapi bawah laut. Wang Shuai, berikan perintah. Biarkan para berandal ini melihat apa itu amarah Raja Langit. Galaksi terbalik. Jangan sentuh dia. Berteriaklah. Kau berteriak sampai suaramu habis. Sampah itu tetap tidak akan datang. Hahaha. Kau tenang saja. Kulit yang bagus seperti ini, aku masih ingin menyimpannya untuk dimainkan perlahan. Hei, Su Chen. Aku tahu kau peduli dengan kedua gadis ini. Aku memberimu waktu 30 menit. Terlambat 1 menit, aku akan memotong 1 jarinya. Menurutmu siapa yang harus mulai lebih dulu? Hahaha. Apa urusan perselisihan dunia ini denganku? Adikku sendiri. Aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Dengar tidak? Seluruh pasukan siaga tempur tertinggi, pedang Wang Shuai akan berlumuran darah. Buat langit kota Ye membara merah. Lepaskan dia. Su Tianwang akan tahu dan akan mencabik-cabikmu. Su Tianwang? Dia ada di mana sekarang? Akan kuberitahu, kalaupun dia datang, dia tetap harus berlutut padaku. Raja Tianwu Ge, lalu kenapa? Tidak beda jauh, hanya seorang pecundang yang tidak bisa mengendalikan istrinya sendiri. Kau tidak tahu kan? Liu Ruyan telah melayani kami dengan sangat baik. Kakak pasti akan datang menyelamatkan kita. Sukue, tenanglah. Su Tianwang, dia adalah komandan tertinggi tentara Tianwu. Dia adalah raja tanpa mahkota di seluruh dunia. Komandan Agung Tianwu, kepala dari 9 kekuatan dunia. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Diam, Jalang. Sialan kau diam. Komandan Agung apa? Dia akan datang menyelamatkan kalian begitu? Dia akan datang menyelamatkan kalian begitu? Akan kubiarkan dia menyelamatkan. Akan kubiarkan dia menyelamatkan. Hahaha. Hahaha. Kakak cepat datang. Kakak. Aku tahu kau akan datang. Kakak, kau akhirnya datang. Yang mulia raja, bawahan ini tidak becus. Orang ini memiliki cara yang licik dan kejam. Pasti adalah sandaran sejati di balik keluarga Cao. Kota Ye hancur, kami semua dengan mudah ditangkap olehnya. Orang ini tidak bisa dilawan seorang diri. Kau, kekuatan yang luar biasa dahsyat. Berhasil menyelinap masuk ke sini tanpa suara. Siapa kau? Jangan sombong. Naga hitam, buka matamu lebar-lebar. Ini adalah orang yang memimpin kami. Diam. Ini aura seperti ini. Sikap angkuh seperti ini. Dan pemutusan rantai tadi. Tidak mungkin. Apa jangan-jangan Anda adalah... Berisik. Benar-benar Anda. Pemimpin Aula Ziluo dari Aula Shura. Panji darah yang mendominasi medan perang global. Kaisar malam abadi yang menguasai medan perang tak berujung. Legenda hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda yang berada di puncak tentara bayaran dunia ini, seorang dewa perang legendaris yang setara dengan jutaan prajurit, bagaimana bisa menginjakkan kaki di tanah fana ini? Dia adalah adikmu? Adik? Yang mulia naga hitam, apa yang Anda katakan? Tentara bayaran apa? Kaisar malam apa? Su Chen ini hanyalah seorang kepala prajurit biasa.
Anda adalah yang mulia naga hitam yang berdiri di puncak pembunuh dunia. Tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang telah kulakukan ini? Bajingan, Ah, Suchen. Atas dasar apa kamu melakukan ini? yang mulia, yang maha agung, yang maha suci. Saya telah buta. Hati saya telah tertutup. Saya persembahkan segalanya untuk Anda. Salep penyambung otot naga 1000 tahun. Seluruh dunia bawah. Hanya saya yang punya skala kecil ini. Yang legendaris dapat menumbuhkan daging dan menyembuhkan tulang yang patah. Menyambung otot yang putus. Sangat langka dan tak ternilai. Hamba melihat adik Anda sangat mulia. Terkejut seperti ini. Hamba persembahkan harta ini untuk menenangkan dan menyembuhkan adik Anda. Salep penyambung otot naga. Tuan naga hitam, itu harta yang dulu. Bahkan tidak rela Anda biarkan saya lihat. Sekarang Anda ingin memberikannya kepada jalang itu. Liu Ruyan, dasar wanita gila. Diamlah. Jika kau ingin mati, jangan seret aku. Diam. Naga hitam, kau anjing kudisan tak bertulang ini. Lihat dia mau berlutut di hadapan dewa perang. Omong kosong. Dia hanya sedikit beruntung saja. Suchen, kau pikir siapa dirimu? Dulu jika bukan karena keluarga Liu memberi izin, mungkinkah kau hidup di kota Ye sampai sekarang? Liu Ruyan, kau memang sudah parah sekali. Memberi izin? Keluarga Liu itu siapa? Saat Raja Langit berkelana di alam semesta, nenek moyang, keluarga Liumu mungkin masih mencuci kaki orang lain kan? Ada batasnya dalam mengklaim sesuatu. Yesheng, kau anjing kehilangan rumah ini. Jika bukan karena Suchen, kau pasti sudah hancur di selokan. Masih berani menggonggong di sini. Suchen, lihat, inilah sampah yang kau pilih. Dan itu, adik perempuan sampah yang hanya bisa bersikap menyedihkan. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia membuat panglima perang yang agung. Memeluknya, melindunginya. Aku Liu Ruyan, adalah penguasa kota Ye ini. Aku yang pantas berdiri di puncak ini. Wanita gila. Wanita gila. Tuan, hamba benar-benar tidak tahu itu Anda. Cukup. Siapapun yang menyentuh harga diriku, mati. Black Dragon? Tidak mungkin. Black Dragon, kartu AS dunia pembunuh? Bagaimana bisa seperti anjing? Seperti anjing yang ketakutan setengah mati, takut hingga memohon ampun lalu pingsan. Palsu, semua palsu, halusinasi, semua halusinasi. Ini ilusi Suchen. Liu Ruyan, kau sudah melakukan banyak kejahatan. Hasil akhirnya sekarang adalah balasan untukmu. Apa yang kau tahu? Kau yang seperti ini. Seekor semut di debu. Apa yang kau tahu? Itu adalah Dewa Raja. Itu adalah puncak dunia yang sebenarnya. Black Dragon di hadapannya, berlutut terlalu lambat. Berlutut terlalu lambat. Berlutut terlalu lambat. Liu Ruyan, apakah ini sepadan? Menjual tunanganmu? Menjual harga dirimu hingga menjadi seperti hantu ini? Hanya demi lumpur busuk yang bahkan tidak bisa berlutut dengan stabil ini? Diam. Kau suruh aku diam. Mengapa kau berhak menceramahiku? Kau hanyalah pelayan rendahan, yang beruntung bisa menempel pada Suchen. Hak apa yang kau miliki untuk bicara padaku? Aku hanya ingin mendapatkan kekuatan. Apakah aku salah? Dunia ini pada dasarnya adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku ingin menjadi lebih baik, berdiri lebih tinggi. Apakah aku salah? Kesalahan apa yang aku miliki? Apakah aku salah? Apakah aku salah? Aku tidak salah, aku tidak. Aku tidak salah. Wang Shui. Pembersihan batu karang telah selesai sepenuhnya. Keluarga Cao dan semua kekuatan terkait telah diberantas. Semua orang yang terkait dengan naga hitam telah ditahan untuk diinterogasi. Bagaimana dengan Cao Hei dan Cao Kuang? Cao Hei, Cao Kuang, mereka dikurung di penjara Atlantik. Tingkat ancaman telah diturunkan menjadi yang terendah. Kakak, kamu akhirnya kembali. Kakak perempuan Yesheng bilang, kamu baik-baik saja. Aku tahu kakak adalah yang terhebat. Bagaimana dengan pria gemuk hitam itu? Apakah kamu mengusirnya? Hanya debu kecil saja. Bagaimana perasaanmu, Kuer? Aku sudah benar-benar sembuh. Oh iya, kakak sudah lama tidak bertemu. Kamu pergi kemana saja? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu hebat? Tenang saja. Kakak akan selalu bersamamu mulai sekarang. Aku akan menceritakannya padamu perlahan. Aku tahu kakak adalah yang terbaik. Oh iya. Di mana kakak perempuan Yesheng? Aku belum sempat berterima kasih padanya.
Nona Sukwe, Anda terlalu sungkan. Melindungi Anda adalah tugas saya, bukan suatu kehormatan. Yang penting, Anda baik-baik saja. Oh iya, Yesheng. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan denganku? Lapor Yang Mulia. Saya ingin selalu mengikuti Anda seumur hidup saya. Saya ingin mengikuti Anda sepanjang sisa hidup saya, mengasah diri, menjadi pedang paling tajam di tangan Anda. Tidak peduli seberapa berbahaya jalan di depan, seberapa kejam tugasnya, bahkan jika hancur berkeping-keping, saya, Yesheng, tidak akan pernah menyesal. Sumpah perlindungan tidak ada gunanya hanya diucapkan. Kekuatan sejati dibentuk dari darah dan keringat. Itu adalah kemauan untuk menanggung keruntuhan gunung dan mengguncang batas hidup dan mati. Jika ingin mengikutiku, itu berarti status nona besar keluarga Ye berakhir di sini. Mulai sekarang, kamu adalah prajurit Tian Wuge, Yesheng. Jalan yang akan kamu lalui dipenuhi duri, penuh jebakan, bahkan tidak terukur dalamnya. Musuh yang akan kamu hadapi mungkin jauh melebihi apa yang kamu bayangkan. Kengeriannya, katakan padaku. Kamu takut atau tidak? Arah komandan adalah arah kemajuanku. Saya, Yesheng, dalam hidup ini tidak akan pernah mundur, hanya ingin bisa selalu mengikuti langkah Anda. Bagus sekali. Komandan, mengenai insiden penculikan kali ini, tim pengintai telah menyelesaikan analisis awal. Melalui pelacakan, rantai komunikasi Liu Ruyan ditemukan dalang di baliknya adalah orang lain. Petunjuk langsung menunjuk ke salah satu markas inti organisasi bayangan. Nama sandi, sarang penenun jaring. Intelijen awal menunjukkan penguasa di sana. Dengan kode Ratu Laba-Laba, sangat mungkin adalah dalang penculikan Nona Sukwe, otak di balik semua ini. Haji, kunci koordinatnya. Baik, Lei Xiao. Siap, Panglima. Para prajurit sudah sangat tidak sabar hanya menunggu perintah Anda. Atas nama Tian Wu, hancurkan mereka.